Hilang di antara momen. Bab 1. Cahaya senja di Jalan Ampang. Senja tahun 2018 melunturkan warna jingga di langit Kuala Lumpur. Di tepi Jalan Ampang, di pinggir trotoar yang dipenuhi pokok bunga raya, Aris duduk sendirian di bangku taman. Tangannya memegang cangkir teh tarik yang sudah agak dingin. Matanya terpaku pada foto lama di-nya foto dia dan Lina. Berdiri di hadapan Menara Kail, senyum lebar tanpa tahu apa yang akan datang. Lama tak jumpa, Aris. Suara itu membuat hatinya berdebar kencang. Dia menoleh, dan di sana berdiri Lina masih dengan rambut panjang yang melarikan diri di angin, mata coklatnya yang sama yang pernah membuatnya terpesona. Hanya sekarang, ada kerutan di sudut matanya yang tak ada dulu, dan baju kerja formalnya menunjukkan dia sudah jauh dari gadis muda yang suka berjalan-jalan tanpa rencana. Kau, bagaimana? Aris terdengar kaku. Dia tidak pernah berharap bertemu dia lagi, apalagi di tempat yang dulu jadi tempat mereka berkumpul setiap hari setelah kuliah. Lina tersenyum, tapi senyumnya terasa ringan. Baik saja, cuma lelah dari kerja. Kau, juga, masih jadi penulis, seperti dulu. Dia mengangguk. Pasti banyak cerita bagus yang sudah kau tulis. Aris menggeleng. Belum ada yang sebaik cerita kita. Bab 2. Momen yang terasa abadi. Mereka memutuskan untuk minum teh lagi, di kedai yang sama yang dulu mereka sering kunjungi. Dindingnya masih dipenuhi foto pelanggan, dan di sudut paling kiri ada foto kecil mereka yang diambil oleh pemilik kedai waktu hari ulang tahun Lina yang ke-22. Kau ingat waktu itu? Lina menunjuk foto itu. Kau menyembunyikan kue di belakang pintu, dan aku hampir terkejut jatuh. Aris tertawa, rasa nostalgia menyelimuti hatinya. Ya, dan kau marah padaku selama sejam, tapi kemudian menangis karena terharu. Mereka berbicara tentang masa lalu hari-hari, mereka berjalan kaki dari kampus ke pasar, malam-malam mereka duduk di tepi sungai bercanda tentang masa depan. Impian Aris menjadi penulis terkenal dan impian Lina membangun panti asuhan. Semua itu terasa seperti kemarin, tapi juga seperti cerita yang ditulis oleh orang lain. Kenapa kita putus, Aris? Tanya Lina tiba-tiba, suaranya lemah. Aris terdiam. Dia tahu jawabannya, tapi tak pernah berani ucapkannya. Karena kita terlalu muda. Kita pikir cinta cukup untuk segala sesuatu, tapi kita lupa bahwa hidup itu butuh lebih dari cuma cinta. Lina mengangguk. Aku juga salah. Aku terlalu sibuk dengan impianku, lupa bahwa kamu juga butuh dukungan. Bab 3. Ketika masa lalu bertemu masa sekarang. Setelah itu, mereka mulai bertemu lagi kadang di kedai teh, kadang di taman, kadang hanya berjalan-jalan di jalan-jalan yang dulu mereka lewati. Rasa sayang yang dulu hilang seolah-olah kembali tumbuh, perlahan tapi pasti. Tapi ada masalah. Lina sudah bertunangan dengan pria yang dia kenal dari kerja, pria yang stabil, pintar, dan bisa memberikan semua yang dia butuhkan. Sedangkan Aris, meskipun sudah punya beberapa buku yang terjual, masih hidup sendirian, terjebak di masa lalu yang dia tak bisa lupakan. Saya harus menikah bulan depan, Aris, kata Lina pada hari yang hujan. Mereka duduk di dalam mobilnya, menonton hujan turun di kaca. Dia baik padaku, dia mengerti impianku. Aris menatapnya, hatinya terasa hancur. Jadi ini adalah akhir? Kau tahu kan, kita tidak bisa kembali ke masa lalu, katanya, matanya penuh air mata. Kita sudah berjalan jalur yang berbeda. Cinta kita itu indah, tapi itu hanya milik masa lalu. Mereka berpelukan untuk yang terakhir kalinya. Di dalam pelukan itu, mereka memaafkan satu sama lain, dan memaafkan diri mereka sendiri. Untuk semua kesalahan, untuk semua waktu yang terbuang, dan untuk cinta yang hilang di antara momen-momen yang terlewati. Bab 4. Cahaya baru di akhir jalan. Beberapa bulan kemudian, Aris berdiri di depan panggung, setelah peluncuran bukunya yang terbaru hilang di antara momen. Di dalam bukunya, dia menulis tentang cinta dia dan Lina. Tentang bagaimana cinta itu bisa indah meskipun tidak abadi, tentang bagaimana kita harus belajar melepaskan untuk bisa maju. Di barisan penonton, dia melihat Lina dengan suaminya yang mencium pipinya, dan senyum yang tulus. Dia tahu, dia sudah menemukan kebahagiaan. Dan Aris juga mulai menemukan kebahagiaan sendiri dari kata-katanya, dari pembaca yang menyukai bukunya, dan dari harapan bahwa suatu hari nanti, dia akan menemukan cinta baru yang bisa dia jaga. Senja melunturkan warna jingga lagi di langit. Aris tersenyum, memandang ke langit. Cinta yang hilang di masa lalu tidak pernah benar-benar hilang, dia hanya menjadi bagian dari cerita kita, yang membuat kita menjadi orang yang kita adalah hari ini. Akhir. Wah, semoga cerita ini sesuai dengan yang kamu harapkan.